Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Kita masih membahas tentang buku Kiai Haji Aceng Zakaria, ulama Persatuan Islam. Masuk kepada bab kelima dalam perantauan di Kota Bandung. Jadi Ustadz Aceng merantau di Kota Bandung dari mana saya? Garut. Kita akan sedikit membahas bagian pertama atau bagian kecil dari bab 5 ini. Masantren di PPI Pajagalan, murid terkasih KH Abdurrahman. Di sini adalah Endang, ya. Haji Endang Abdurrahman. Ustadz Pepen menulis, setelah menuntut ilmu kepada Ajengan Payumi di pesantren Sukarasa. Jadi Ajengan Payumi ini adalah Aki Tigigir Ustadz Aceng Zakaria. Pesantren di Sukarasa, di mana di Sukarasa ini sebenarnya bukan hanya Ajengan Payumi yang jadi ulama di Sukarasa, termasuk ayahnya Ustadz Aceng, yaitu Ajengan Engku. Tapi menurut Ustadz Pepen, kenapa Ajengan Engku tidak mendirikan pesantren, menghargai dan mendukung perjuangan Ajengan Payumi? Nah, terkadang kita ada dalam posisi karena sudah ada matahari ilmu, begitu, kadang seperti itu. Maka kita harus, kalau bahasa Ustadz Abdurrahman, meniadakan diri demi mewujudkan sesuatu. Maka menempatkan diri kita sebagai bulannya, bintangnya. Jangan sampai ada matahari kembar. Sudah ada pesantren binaan Ajengan Payumi, maka Ajengan Engku tidak mendirikan pesantren lagi, tapi mendukung keberadaan pesantren Ajengan Payumi. Mengajar dan berdakwah di tengah masyarakat, maka timbul niat di hati Aceng muda untuk lebih mendalami ilmu agama. Niatnya itu disampaikan Aceng muda kepada Abah Engku dan Mu'alim Ansor. Mu'alim Ansor masih ingat? Saudara Ustadz Aceng, ya, yang dia sudah berkecimpung di Jamiah Persatuan Islam. Kata Mu'alim Ansor, dia berkata, tos welah masantren di Pajagalan, begitu katanya. Sudahlah, masuk pesantren saja di Pajagalan. Yang dimaksud Mu'alim Ansor adalah pesantren Persis Pajagalan Bandung. Pesantren tersebut dipimpin oleh KH Abdurrahman yang juga orang nomor 1 di Jamiah Persis waktu itu. Sebagai anak dari Mama Zakaria, kolega Tuan Ahasan, tentu saja Mu'alim Ansor dikenal baik oleh KH Abdurrahman. Pernah dibahas hanya bahwa Ahasan, gurunya Ustadz Abdurrahman, itu pernah ke Garut, ya, pernah ke Garut berdiskusi dengan Mama Zakaria di antaranya. Jadi Mu'alim Ansor ini putra tokoh di Garut yang juga masih karuhunnya Ustadz Aceng Zakaria, Tigigir Mama Zakaria. Dan kan penamaan Zakaria juga doa, ya, agar Ustadz Aceng bisa menjadi tokoh agama seperti Mama Zakaria. Dengan ditemani oleh Mu'alim Ansor, Aceng Zakaria kemudian pergi ke Bandung. Di Garut ke Bandung, numpak naon Pak Kias? Bukan numpak naonnya ngan hari tamah can aya ojek gojek gitu. Dengan naik angkutan umum tuh, pergi ke Bandung dengan naik angkutan umum. Pada awalnya keinginan mereka sedikit disangsikan
Berhubung waktu itu pembelajaran di pesantren sudah berlangsung setengah tahun, jadi datang ke Pajagalan teh tos lamun ayeuna mah semester 2 baheula macam semester namanya. Pan pernah catur bulan mah setahun dibagi 3. Namun setelah Mu'alim Ansor meyakinkan sang mudir am dan Aceng Jakaria itu sendiri menunjukkan catatan-catatan pelajaran kitab kuning yang tulisnya, barulah pintu terbuka. Ustaz Aceng ketika datang ke Pajagalan sudah belajar di Pajagalan juga 1,5 tahun dan disangsikan, diragukan. Tapi Ustaz Aceng memperlihatkan ini buku-buku yang saya ringkas. Jadi Ustaz Aceng mah dari dulu, dari muda senang membuat ringkasan-ringkasan, senang menulis. Syaratnya Aceng Jakaria harus diuji terlebih dahulu. Sok cenah ka Pajagalan mangga tapi kedah dites heula. Tes ngaji kitab. Nah, tak tanggung-tanggung pengujinya langsung oleh KHE Abdullah, Ustaz Abdullah, adik sekaligus kepercayaan KHE Abdurrahman. Dengan kecerdasannya Aceng Jakaria mampu menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Aceng Jakaria pun diterima di pesantren Persis Pajagalan. Lulusan SR, ya, Ustaz Aceng ketika itu SD pami ayeuna mah. Dan pernah mengaji ya di ajengan engku ya setiap ba'da subuh dan ba'da asar. Dites ngaji kitab pintar, bisa dan lulus oleh ujian Ustaz Abdullah. Pesantren Persis Pajagalan adalah model pendidikan pesantren Persis yang pertama, didirikan pada tanggal 1 Zulhijjah 1354 atau Maret 1936. Jadi kalau Persisnya 1923 itu apaan? Maka Pajagalannya 1936. Ya, sekitar berapa tahun? Dari 23 ke 36. Ya sekitar 13 tahun ya setelah Persis berdiri. Atas inisiatif Ahsan di Bandung sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menekankan pada pengkajian agama yang dinamakan Pesantren Persatuan Islam. Tujuan utamanya memang untuk mencetak kader-kader mubaligh yang nantinya diharapkan dapat menyebarkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh Persis. Saat pertama kali dibuka, terdapat 40 orang santri yang belajar di Pesantren Persatuan Islam nomor 1 ini. Murid pertama nanti 40 jalmi, itu Pajagalan. Mereka berasal dari berbagai tempat di kepulauan Indonesia, bahkan ada murid yang berasal dari Thailand. Oleh sebab itu pesantren ini dinamai pesantren besar yang dikepalai langsung oleh Ahsan, dibantu oleh beberapa orang pengajar seperti Muhammad Nasir. Tahu ya Muhammad Nasir? Perdana Menteri pertama. Itu murid Ahsan yang mencetuskan NKRI. Apa artinya? NKRI apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang mencetuskannya adalah salah satu kader terbaik Persatuan Islam, Muhammad Nasir. Dan R. Abdul Qadir. Untuk anak-anak dibuka pesantren kecil, ada pesantren besar, ada pesantren kecil. Pada sore hari dikepalai oleh Hasan Hamid yang sebelumnya menjadi guru di Sekolah Al-Irsyad di Jakarta. Ada pesantren besar, ada pesantren kecil. Pesantren besar mah kolot hungkul, anu sakolana. Pesantren kecil mah barudak hungkul sore. Masih di Pajagalan. Selain Hasan Hamid, turut pula menjadi pengajar di pesantren kecil Abdurrahman yang kemudian menjadi tokoh sentral Persatuan Islam dan mudir am PPI nomor 1 Pajagalan pada tahun 60 sampai 80-an. Jadi Ustaz Abdurrahman itu asalnya ditempatkan di pesantren kecil, nanti berkembang lalu menjadi pimpinan pesantren di Pajagalan secara keseluruhan. Seiring dengan sistem kelas madrasi di PPI Pajagalan, model belajar sorogan dan bandongan pun sudah mulai ditinggalkan sejak awal berdirinya pesantren ini. Sorogan dan bandongan ya seperti yang dilakukan oleh Ustaz Aceng di Garut. Kalau sorogan mah murid membacakan kepada ajengan itu apa kan? Kitab yang akan dikaji, dibaca dulu
diterjemahkan nanti dijelaskan oleh ajengan. Kalau sorogan dengan bersama-sama gitu, yang belajarnya banyakan. Nah itu awalnya seperti itu di Pajagalan. Lalu kemudian dirubah dengan adanya kelas-kelas. Hal ini merupakan konsekuensi dari bahan pelajaran yang diberikan kepada santri. Santri tidak hanya mengkaji buku-buku bahan ajar berbahasa Arab, tetapi juga buku-buku yang ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Penekanan bukan lagi pada penguasaan verbal pada mata pelajaran, tapi pembahasan, pemahaman pada substansi pengajaran. Oleh sebab itu, metode diskusi sudah mulai dikembangkan, bahkan menjadi sesuatu yang khas, mengingatkan karakter persatuan Islam yang keras dan senang berdiskusi dengan siapapun. Nuasana hanya murid yang membacakan kepada guru, hanya melihat guru menjelaskan, lalu ada diskusi. Bahkan nanti Ahsan ini Farhan terkenal sebagai ahli debat ya. Dalam suasana seperti inilah Aceng Zakaria Muda dididik KHE Abdurrahman di Pajagalan. Dengan berbekal pengetahuan dasar ilmu agama dan ilmu bahasa Arab atau ilmu alat, Aceng Zakaria Muda kemudian diterima langsung di tingkat muallimin pesantren Persis 1 Pajagalan Bandung. Aceng Zakaria langsung diterima di tingkat muallimin karena dinilai telah menguasai ilmu-ilmu dasar agama. Nu kedahna ti Garut ka Pajagalan teh lebat sanawiyah akhir kulantaran pinter langsung ditampi di muallimin. Habib upami beres kelas genep ka mana? SMP. Terusnya. Ieu mah bakat ku pinter lain ka SMP tapi langsung ka SMA. Langsung ka muallimin. Nah ini ada gambar Masjid Pajagalan ya sampai sekarang. Nah, ini gambar Masjid Pajagalan. Jadi ini sampai sekarang menjadi monumen bersejarah, salah satu bangunan bersejarah di Kota Bandung. Kemudian waktu itu tahun 1968 jumlah santri muallimin Pajagalan hanya sekitar 5 orang ya 1968. Akhwatnya asalnya ada 2 orang, namun 1 orang mengundurkan diri. Tinggallah 1 orang yaitu Eis Rupaida, gadis keturunan Sumedang, putri UU Somawikarta. Eis inilah yang menjadi satu-satunya teman putri Aceng Zakaria yang seangkatan di Pajagalan. Lainnya adalah anak laki-laki yaitu Nasaruddin Memod dan Ade Ruhian. Nah, Eis Rupaida ini seolah takdir bertemu dengan Aceng Muda. Sebagaimana dijelaskan pada bab 2 Uus Somawikarta, ayahanda Eis awalnya mengenal dan mendalami paham tajdid reformisme dari majalah Cahya Islam yang dikelola oleh Mama Zakaria, kakeknya Aceng Zakaria. Seorang bapak nate Rama nate nu tukang macaan buku karya Mama Zakaria. Jadi nyambung gitu. Yang terakhir ini kemudian menjadi staf pengajar di pesantren tersebut ya. Yaitu Nasaruddin Memod dan Ade Ruhiat. Ade Ruhiat menjadi staf pengajar. Sesuai kesaksian Eis, masuknya Aceng Muda ke pesantren Pajagalan tidak dari awal untuk di kelas 1 sanawiyah, tapi langsung ke muallimin oke langsung akhir. Melainkan di tengah-tengah tahun ajaran sudah berlangsung. Tentang hal ini Eis menceritakan, waktu sarita teh abdi sareng rerencangan sakelas menuju istirahat. Saat tos diajar, teras Ustaz Abdurrahman sumping ke kelas, bari dituturkeun ku hiji pamuda. Atuh abdi sareng rerencangan menuju haleuy teh langsung jep jarempe. Marhatoskeun ka Ustad. Saur Ustad teh barudak, ayeuna aya santri anyar, budak ajengan kasohor ti Garut, calon ajengan. Kitu saur Ustad teh. Nyapuguh abdi sareng rerencangan teh janten serap ku eta pamuda. Teras dikenalkeun namina Aceng Zakaria gitu. Jadi Ustaz Aceng dibawa langsung ke kelas gitu Farhan dan dikenalkan langsung oleh Ustaz
Abdurrahman. Kalau di bahasa Indonesia kan waktu itu saya dengan teman-teman sedang istirahat di kelas, kata Bu Is ini ya. Satu-satunya teman perempuan Ustadz Aceh. Kan satu angkatan cuma berapa orang tadi? Cuma 5 ya. Cuma 5 orang, itu pun berkurang 1. Saya sedang istirahat di kelas setelah belajar. Masuklah Ustadz Abdurrahman dengan seorang pemuda di belakangnya. Maka saya dan teman-teman pun yang sedang bercanda langsung terdiam memperhatikan Ustadz. Kata Ustadz, anak-anak sekarang ada santri baru, anak seorang kiai besar dari Garut, calon kiai. Begitu kata Ustadz. Karena itu saya dan teman-teman jadi segan pada pemuda tersebut. Ia pun dikenalkan namanya Aceng Zakaria. Jadi seangkatannya berarti seberapa orang? Sekitar 5 atau 6 nya sekelas. Nah, ini Diniah jeung Irsifna, Opal, Akyas, Arsa, Farhan, Habib itu Eis. Eis kan Eis Husna. Itu aya Eis. Jadi sejak dulu Persatuan Islam itu tidak mempatok muridnya harus banyak dulu baru belajar dimulai, tidak. Berapapun yang hadir maka itu dihargai sebagai orang yang mau belajar begitu. Ini sudah dan harus menjadi karakter Persatuan Islam. Perjalanan pendidikan Aceng Zakaria relatif cepat. Aceng Zakaria tetap harus mempelajari beberapa pelajaran yang diajarkan di tingkat sanawiyah. Anger kudu mudag. Aceng Zakaria juga harus kursus bahasa Inggris karena memang beliau tidak mendapatkan pelajaran tersebut ketika belajar di pesantren Sukarasa dengan ajengan Payuni ya, atau sekolah rakyat Babakan Loa. Beliau mencatat dulu beberapa pelajaran yang belum dikuasainya lalu belajar langsung kepada KH Abdurrahman. Tradisi nyorok kitab yang berasal dari khazanah pesantren tradisional tetap dilakoni Aceng muda secara dawam dan intensif. Aceng nyorok langsung kepada Ustadz Abdurrahman di rumahnya. Tak heran walau relatif sebentar Aceng muda mampu menyerap ilmu dari gurunya tersebut. Kulantan asupna kamu alimin beres 3 teh selain sekolah di pesantren Ustadz Aceng oge sumping ka bumi Ustadz Abdurrahman diajar langsung. Aceng Zakaria mampu menguasai materi-materi pelajaran dengan baik, bahkan mampu menjadi pembimbing bagi adik-adik kelasnya. Beberapa adik kelasnya di pesantren Persis Pajagalan mengakui bahwa Aceng Zakaria memang membuka les tambahan bagi santri-santri pesantren yang ingin memperdalam dan memahami lebih baik pesantren pelajaran di pesantren. Dari proses ini mental dan keterampilan Aceng Zakaria sebagai pengajar terasah dengan baik. Ia membimbing dengan sabar setiap santri untuk memahami setiap materi pelajaran. Ada kisah begini ya, Ustadz Aceng itu katanya pernah diminta oleh adik kelas, hoyong diajar paroid, kata adik kelas, ingin belajar ilmu waris. Kata Ustadz Aceng, apakah saya saja ketika itu belum pernah belajar. Tapi karena ada yang minta bantuan, mangga insya Allah. Itu kata Ustadz, ayo kita belajar paroid. Padahal Ustadz Aceng belum pernah belajar. Maka bagaimana caranya Ustadz Aceng jadi bisa mengajar ilmu waris paroid? Satu dengan cara membeli buku, kata Ustadz Aceng. Beli cenah bukuna gitu. Yang kedua, ketika ada yang tidak dimengerti langsung bertanya kepada guru. Makanya menurut Ustadz Aceng, kadang ilmu itu datang dari tanggung jawab. Kulantaran diberi tanggung jawab, misalnya Akyas harus mengajar Alifa membaca, maka Akyas menjadi bertambah berilmu karena tugas mengajar membaca. Nah kemudian Aceng Zakaria hanya memerlukan waktu 1 tahun 1 bulan, ya. 1 tahun teh kan 12, 1 bulan teh 3 atau 4 bulan. 12 kali 4 16. Lama Akyas 1 tahun teh dibagi 3 cau, lain cau pisang. Jadi 1 bulan teh cau teh waktu ujian. 1 bulan 1, 1 bulan 2, 1 bulan 3. 4 jadi 12. 4 tambah 4 8. 8 tambah 4
12. Itu dulu 1 tahun itu. Sekarang kan 6. Semester 1 6 bulan, semester 2 6 bulan. Tahu Ustaz Aceng, pesantren di Pajagalan itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, tapi hanya 16 bulan. 1 tahun ditambah 1 caturbulan. Untuk menyelesaikan pendidikan di pesantren Persis Pajagalan, beliau lulus setingkat sekolah menengah atas. Uniknya, di saat ujian akhir mu'alimin, beliau juga dituntut harus mengikuti ujian sanawiyah sebagai syarat ujian mu'alimin. Akhirnya ia tempuh 2 kali ujian dalam 1 tahun, yaitu ujian sanawiyah dan mu'alimin. Keduanya lulus dengan memperoleh ijazah mu'alimin pada tahun 1970 dan ijazah sanawiyah pada tahun yang sama. Unik sekali. Dek ujian mu'alimin, dak lantaran datang ke Pajagalan teh langsung ka mu'alimin teh sanawiyah heula. Ujianna jadi 2. Ujian sanawiyah ongko, ujian mu'alimin ongko. Nya jika opal bade ka SMP, bade ka SMA, teu ka SMP heula. Wah, cenah cek opal teh 2 nana we. 2 nana lulus. Berarti menggambarkan Ustaz Aceng itu apa? Pikirannya cerdas, ya, pintar. Sebagai santri mu'alimin, untuk kelulusannya itu Aceng Zakaria mesti menyusun sebuah paper yang membahas secara ilmiah suatu masalah keagamaan, baik akidah, fikih ataupun tafsir. Di bawah bimbingan sang ustadz, Aceng Zakaria pun berhasil menyusun sebuah paper dengan judul Shadaqatul Fitri, sebuah paper yang ditulis tangan tanpa bantuan mesin ketik. Shadaqatul Fitri itu nama lainnya apa? Zakatul Fitri. Bikin kalau sekarang karya ilmiah, ya. Jadi sekarang mu'alimin syarat kelulusan diantaranya ada karya ilmiah. Nah, maka itu dari sejak dulu, ya. Sejak ada Ustaz Hasan, Ustaz Abdul Rahman. Kalau mau lulus dari mu'alimin Pajagalan harus bikin paper, tulisan. Ustaz Aceng bikin tulisan Shadaqatul Fitri. Walaupun sudah menyelesaikan studi formalnya di mu'alimin, Aceng muda tetaplah haus akan ilmu agama. Tradisi nyorok kitab tetap ia lakukan, belajar langsung dengan K.H. Abdul Rahman. Tradisi nyorok kitab ini dilakukan setiap malam. Malamnya malam Kamis, berarti Rebo malam Kamis di rumah ketua umum Persis tersebut. Kajian kitab yang disampaikan sangat beragam, namun yang paling diutamakan adalah tafsir Ibnu Katsir. Ustaz Abdul Rahman dengan Ustaz Aceng adalah guru murid yang saling mengasihi sekaligus saling mengagumi satu sama lain. Nah, ini tulisan Ustaz Aceng Shadaqatul Fitri. Di sini ada tanda tangan di bawahnya. Bandung 22 Juli 1969, penulis A. Zakaria. Jadi nulis nanti akhirnya DJA Zakaria. Ini paper yang disimpan rapi oleh pribadi keluarga Ustaz Aceng. Insya Allah Aparhan besok kita akan bahas dari tukang servis jam menjadi ustadz muda. Nah, kan barusan dibahas bagaimana Ustaz Aceng berangkat dan bergabung di pesantren Pajagalan, ya. Besok kita akan bahas Ustaz Aceng pernah menjadi tukang servis jam sampai menjadi ustadz muda. Apa pelajaran yang kita dapat subuh ini? Pelajarannya adalah jangan berhenti semangat belajar. Kalau Ustaz Aceng ini sangat semangat dari Garut datang ke Pajagalan. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi. Bagaimana Ustaz Aceng punya guru yang hebat, lingkungan yang baik ketika itu di Pajagalan, maka Ustaz Aceng terbang, ya, ilmunya cepat meningkat. Yang ketiga, bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam belajar adalah murid harus menghormati kepada guru dan guru juga sayang kepada murid. Tidak akan berhasil seorang murid yang tersopan, tidak punya sopan santun kepada guru dan tidak mau dekat dengan guru. Mudah-mudahan kita menjadi generasi pelanjut Ustaz Aceng yang begitu hormat kepada guru dan mendapatkan keberkahan ilmu. Demikian, qul qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum.